Gemilau terangnya mentari bercahaya, menunjukkan indahnya tiada terkira. Barang siapa berusaha memeliharanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saya Pastor Petrus Suharjo SJ mengaturkan kepada Anda sekalian, salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-32. Jumat 14 November 2025. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, dan juga mereka yang masih di dalam kandungan. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, dan tentu saja itu juga berlaku untuk kita semua, bahwa Yesus menjawab pertanyaan para murid, di mana Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Memang jawabannya kelihatannya tidak begitu gamblang dan tidak begitu jelas. Perlu untuk kita renungkan kembali, kita refleksikan kembali, kita pikirkan kembali secara lebih mendalam, supaya kita memperoleh inspirasi dan insight dari jawaban Yesus ini. Dan kiranya bahwa berkaitan dengan parusia, kehidupan di akhir zaman, kehidupan setelah kematian kita,
kehidupan setelah kita di dunia ini. Kiranya ada sesuatu, ada banyak hal yang bisa kita pikirkan, yang kita pahami, yang kita perjelas. Tentu saja berdasarkan pengajaran iman yang disampaikan oleh gereja. Tetapi kiranya juga ada banyak hal-hal yang tidak begitu mudah untuk kita pahami, tidak begitu jelas. Dan itulah misteri iman, misteri Allah, misteri kehidupan akhir zaman, kehidupan kekal. Dan kiranya langkah atau sikap yang tepat untuk menghadapi situasi misteri kehidupan kekal, misteri Allah itu ialah seperti yang disabdakan oleh Yesus. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan kiranya ini mau menjadi ajakan kepada kita semua supaya kita berani untuk melepaskan egoisme dan kehendak pribadi manusia dan menyelaraskannya dengan rencana karya keselamatan Allah, supaya kita tidak hanya mengikuti kehendak pribadi manusiawi, egoisme pribadi manusiawi, tetapi kita mendengarkan sabda Allah, kita mendengarkan pengajaran iman gereja, kita mendengarkan rencana karya keselamatan Allah, supaya kita mampu untuk memperoleh hidup, memperoleh keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ini mengandaikan kita cukup mampu secara bijaksana merenungkan, merefleksikan kehidupan kita, menghitung hari-hari hidup kita, waktu yang kita miliki, anugerah yang kita miliki, anugerah yang kita terima dari Tuhan. Semoga kita pergunakan sebaik-baiknya dengan semangat kewaspadaan, dengan semangat kebijaksanaan, dengan semangat iman, bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan mengaruniakan banyak hal kepada kita. Tuhan mengaruniakan hidup. Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan. Dan semoga dalam semua itu kita senantiasa berani membuka hati, membuka diri, membuka pikiran kita bagi rencana karya keselamatan Allah, sehingga waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperoleh keselamatan anugerah sukacita yang direncanakan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kiranya bahwa memang situasi tantangan dunia seolah-olah mengkhawatirkan, seperti yang dialami pada zaman Nuh ketika peristiwa air bah. Begitu juga peristiwa yang terjadi ketika zaman Lot dan keluarganya. Tentu saja hidup kita, dunia kita, waktu ini, zaman ini memiliki tantangan, godaan, dan juga keadaannya, situasinya masing-masing. Tetapi semoga ada satu keyakinan yang tidak berubah, yaitu Allah yang senantiasa menyertai kita dan menunjukkan karya keselamatannya, rencana keselamatannya untuk kita. Maka semoga iman dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing hidup kita, dan Tuhan punya rencana karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita, menjadi pedoman, menjadi arahan bagi kita untuk memasrahkan, menyerahkan hidup kita untuk berjalan di jalan keselamatan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan, tidak mencari egoisme dan kehendak pribadi, tetapi senantiasa mengikuti jalan Tuhan, mengikuti paradigma Allah, mengikuti ajaran Tuhan, mendengarkan sabda Allah, mendengarkan pengajaran iman gereja, supaya kita tetap ada di jalan Allah dalam semua situasi tantangan kehidupan zaman ini, kehidupan kita, supaya kita beroleh kasih karunia, keselamatan, dan juga penyertaan dari Allah yang tentu akan membawa, akan menghantar kita, akan menunjukkan kepada kita, kepada kehidupan kekal, kepada keselamatan kekal. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.